Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Semua baik ya. Senang sekali kembali ada di gereja ini. Buat saya sudah seperti apa ya? Kalau dikatakan kayak keluarga lah ya, karena sekian lama bayangkan saya dipercaya Tuhan dan dipercaya tentunya gereja itu untuk ada bersama dengan saudara ya. Nah, thank you Pastor Aswin, Pastor Grace, dan kemudian para diaken yang ada Pak Ponco, Pak Agung, Pak Samuel kalau nggak salah, dan yang lainnya ya saya tidak bisa sebutkan, ada Bu Monik juga. Nah, saya pagi ini tergerak ya, pagi menjelang siang ya, karena ini udah hampir 10:30 waktu bagian barat. Saya ingin tergerak sekali Bapak Ibu. Ini lebih banyak sebetulnya talking about faith, bicara soal iman ya, katakan iman Bapak Ibu. Nah, iman itu ternyata kalau tidak sampai teraplikasi pada tindakan dan perbuatan ya nanti jadi wacana ya. Makanya Yakobus berkata iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, kalau mati ya mati sudah, gak ada kemungkinan hidup ya. Kata hidup itu di Alkitab seringkali ditulis dengan kata zoe kan. Zoe itu adalah kualitas di mana hidup kita berkualitas seperti firman punya kualitas. Jadi kalau cuman asal hidup ya buat apalah. Ya, itu. Nah, kenapa saya penting katakan ini? Bayangkan. Jadi saya berharap nanti sharing saya ini ya, saya nggak tahu Tuhan terserah mau bicara apa, saya sudah persiapan. Saya orang kalau mau pelayanan selalu persiapan. Mungkin bahan khotbah saya ada 10 baru di depan. Ya, setelah itu nanti saya siapin lagi apa. Tapi betul-betul yang memang Tuhan mau saya bagikan untuk tahun ini, untuk apa begitu ya. Jadi ya kalau mau short khotbah gampang kok di YouTube, di saudara baca buku. Misalnya baca bukunya aja itu Purpose Driven Life-nya Rick Warren. Saudara bisa dapatkan kalau pengkhotbah ya. Wah, itu bahan khotbah bisa ribuan itu. Di breakdown satu-satu. Tapi bagus, Rick Warren punya buku keren banget itu. Ya, Purpose Driven Life, kalau saudara tahu ya, itu jutaan kopi dan mempengaruhi dunia ya, itu buku ditulis oleh seorang yang diurapi Tuhan dan perjalanan hidupnya nggak gampang, anaknya meninggal ya, sekarang Saddleback Church itu digembalakan oleh anak rohani yang kemudian itu kan dia interview untuk menggantikan dia punya posisi. Kalau Bapak Ibu ngikutin terakhir ini ya, karena saya kagum sama salah satu hamba Tuhan ini. Saya nggak kagumi melebihi batas ya, makanya saya ingatkan tolong sekarang ini puji-pujian terhadap pendeta itu sudah kebangetan. Itu jadi idol. Nah, itu berhala. Di sini jangan begitu ya Bapak Ibu ya. Makanya saya senang kan di Betaningin, dan ini sebenarnya ngomong figur juga siapa begitu. Ya, kecuali saudara punya pendeta-pendeta tamu kan memang diurapi Tuhan. Ya, ada Pastor Billy lah, ada Pastor Han kalau dari Australia, ada beberapa pembicara yang lainnya bagus-bagus lah ya. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, coba kita kembali kepada apa namanya ya, kepada perenungan ini, bahwa iman itu mesti harus jadi kebiasaan. Ya, kalau saya bilang kebiasaan bukan agamawi ya, kalau bahasa kerennya itu jadi kultur lah, jadi budaya. Ya, nah kultur itu kan jelas ya Bapak Ibu. Kultur itu saya susah mendefinisikan yang rumit. Kultur itu begini Bapak Ibu, sesuatu yang kita lakukan, kita tidak usah lagi berpikir. Anything what we do without thinking. Ya, itu kultur itu. Jadi apa saja yang kita kerjakan tanpa perlu kita berpikir. Kayak Bapak Ibu tadi pagi, ya Mandarin saya nggak bisa lah, cuman taunya swaya. Ya, swaya itu sikat gigi kan. Ya, atau si chow ya. Betul ya. Sorry ya, yang jagoan Mandarin saya jangan diketawain ya. Pak Ponco kayaknya ketawa. Padahal dia belum tahu, tentu tahu juga ya. Pak Agung lebih tahu kan kayaknya. Atau Pak Ponco lebih tahu ya. Ya, kemudian saya naik Vetsi misalnya, naik pesawat ya. Ya, itu sedikit-sedikit lah, karena mertua saya memang pinter bahasa Mandarin ya, cuman saya nggak banyak belajar dari beliau. Nah Bapak Ibu begini, kayak tadi pagi kita sikat gigi itu kan sudah jadi kebiasaan. Bapak Ibu kan nggak berpikir kenapa odol ini putih ya, kenapa kok sikat gigi bulunya lunak ya, kan nggak, udah ambil saja sikat, ambil aja odol, saudara sikat gigi beres, sudah done ya. Nah itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah sayang di Indonesia itu banyak kebiasaan yang sebetulnya yaitu kulturnya jadi nggak bagus.
Nah, kita itu misalnya ya kayak antri saja kan nggak ada budaya. Ya, sistemnya nggak ada. Ya, saya kadang-kadang suka terbang kemana dalam anugerah Tuhan. Yalah, misalnya keluar pulau kalau naik kapal ya pagi ini cukur kumis, nyampe Kalimantan sudah jenggoten kan, terlalu lama maksudnya ya. Nah, kita kadang-kadang kan itu udah antri gitu, tiba-tiba ada yang nyelonong. Mungkin siapalah orang yang penting dalam tanda petik yang tiba-tiba bisa, atau siapa tiba-tiba bisa aja. Dan kalau kita tegur, ya mereka nggak minta maaf ya. Kalau mungkin di negara lain mungkin untuk yang ini loh Bapak Ibu ada. Nah itu udah nggak ada di sistem memang itu nggak ada. Jadi budaya itu nggak ada. Untuk misalnya sisi antri misalnya ya. Nah budaya itu begitu Bapak Ibu. Nah saya ingin mengajak kita Bapak Ibu ya, kebiasaan ini penting kita lakukan sampai iman itu menjadi sebuah gaya hidup. Katakan gaya hidup Bapak Ibu. Jadi kalau iman tidak sampai jadi gaya hidup, ya percuma. Saya belajar iman itu jadi gaya hidup saya. Saya nggak kasar sama istri. Saya nggak pernah bentak, nggak ada keluar kata-kata kotor, ya kan? Maksud saya begini, kita kadang-kala tampil di luar dermawan, tapi asisten rumah tangga kita di rumah nggak tersentuh dengan hidup kita. Mereka nggak kenal siapa Yesus lewat hidup kita, driver kita mungkin. Oh iya. Pak Rubin pendeta ngomong begitu gampang. Siapa bilang? Pendeta yang kasar juga banyak. Yang di rumah tidak jadi berkat buat orang sekitarnya. Kalau saya sih berpikirnya, ya ampun buat apa saya misalnya khotbah dalam anugerah Tuhan, khotbah di hadapan ribuan orang. Saya tuh setiap kali mau khotbah di sini stres loh. Karena jujur, saudara itu banyak, ya kan? Terus saya itu sampai bilang, saya bodoh Tuhan, makanya saya berdoa, bertekuk lutut. Kadang-kala hari Sabtu saya tidak mau keluar kemana-mana kecuali ada meeting. Kemarin saya seharian nyampe Surabaya, ada beberapa pertemuan yang harus saya ketemu dengan kakak rohani, ada beberapa hal yang saya harus bahas tentang jaringan dan sebagainya. Tapi setelah itu pulang cepat-cepat di hotel, saya sembahyang, bertekuk lutut, saya membaca, saya merenung, ya kan? Tapi buat apa saya begini, ada di hadapan begini, panggung yang besar lah, ini panggung ukuran berapa puluh meter nih saya nggak tahu ya. Ya bisa sekian. Tapi saya di rumah nggak menyentuh orang di sekitar saya, ya nothing. Ya, oke. Oh, ini pendeta ini nggak ada ayatnya loh khotbah. Coba kita lihat ya Hakim-Hakim pasal 2. Coba. Let's see mulai mungkin ayat yang ke-8 kali. Tujuan saya nanti di ayat 10 atau 11 ya. Coba kita lihat. Yosua itu adalah the real warrior. He is the real fighter. Ya kan? Dia petempur sejati bahkan. Dia merebut, dia take over promised land. Ya, karena menggantikan posisinya Musa kan. Sebagai orang yang memang diurapi Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu Bapak Ibu. Atau ayat yang ke-7 ya. Thank you multimedia. Saya baca mulai ayat yang ke-7 boleh. Ini. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Ini khotbah. Ya, ini untuk Yosua Tanu Saputra ini kayaknya nggak tahu Jos ada di mana ini ya. Oke. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi angkatannya Yosua itu luar biasa. Oh dahsyat. Petempur cinta Tuhan. Nah, kemudian angkatannya mereka mati. Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Jadi lebih muda 10 tahun daripada Moses. Ya, mentornya dia. Moses itu Musa 120 tahun. Coba kita lihat. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres. Dia dari suku Efraim, makanya di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Ya, ayat berikutnya. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Nah, aneh ini Bapak Ibu. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Aneh kan? Aneh. Oh, jadi gini Bapak Ibu, jangan kita salahkan Yosua. Tapi kan kalau ini sebuah bangsa, berarti jumlahnya jutaan. Kalau cuma Yosua yang jadi contoh kan nggak mungkin Bapak Ibu. Walaupun dia dilukeng ya Bapak Ibu ya. Tapi angkatannya dia itu ternyata imannya itu tidak mengimpartasi generasi berikutnya setelah mereka. Aneh kan? Aneh. Oh, kalau Yosua jangan disangsikan lah. Dia orang hebat, man of God, man of honor, dia pria terhormat, dia prianya Tuhan, dia dipakai Tuhan. Tapi yang aneh kok setelah itu tidak muncul generasi berikutnya yang seangkatan dengan Yosua itu mempengaruhi mereka.
Coba aneh nggak? Saya membaca firman ini gundah gulana. Jadi ternyata gini Bapak Ibu, boleh orang hebat-hebat, boleh orang jago-jago khotbah, boleh orang punya kedudukan-kedudukan hebat, tapi ternyata kalau prinsip-prinsip firman itu tidak teraplikasi menjadi kebiasaan, dan itu mempengaruhi generasi berikutnya, ya percuma. Nanti munculnya generasi yang tidak hormat sama Tuhan. Saya berpikir ini waktu membaca ini, kenapa? Karena ini tafsiran saya ya sederhana saja lah. Jadi begini, angkatannya Yosua itu tidak mempengaruhi generasi berikutnya karena imannya itu tidak menjadi sebuah gaya hidup. Bayangkan, ini angkatannya Yosua ya, karena jutaan banyak orang kan. Nanti muncul kemudian generasi yang lain yang berbeda, gak hormat sama Tuhan, menyembah Baal di sekitar mereka. Nah, kita kan tahu kan kalau menyembah Baal itu berarti membuat Tuhan itu jadi betul-betul kecewa, marah dalam tanda petik. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ya, orang Israel itu dalam perjalanan itu selalu punya 4 circle. Ada 4 circle begitu ya. Ya, misalnya diberkati, memberontak, nanti ditawan, sengsara, bertobat, baru diberkati lagi. Ya, jadi 5 circle atau 4 itu ya. Diberkati kan, dipilih jadi bangsa pilihan Tuhan. Diberkati, nanti lupa diri, jatuh dalam dosa. Setelah itu apa? Ditawan, sengsara, menderita. Setelah itu teriak, tobat. Setelah itu diberkati. Tapi ngulang terus begitu, muter terus begitu. Jadi ternyata saya menyimpulkan ya, penderitaan itu tidak membuat orang berubah. Kalau orang itu tidak punya kebiasaan melakukan firman dalam kehidupan. Jadi begini, sekali lagi penderitaan masalah itu belum tentu mengubah orang kok, belum tentu. Ya saudara lihat kan, ada orang yang masalah ditolong Tuhan, tapi hancur lagi setelah itu. Muter terus begitu. Circle-nya begitu terus itu, lingkarannya begitu terus. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, bagaimana iman itu memang menjadi sebuah kebiasaan, di mana kita itu bertempur dengan hal yang tidak gampang di luar sana. Oh, saya tahu nggak gampang. Makanya tadi Pak Aswin bilang, kita di launch itu, dia bilang, ya susah lah cari orang benar, hampir semuanya itu kan berantakan. Itu kita lagi ngomong banyak isu lah ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kalau saya lihat ya, Bapak Ibu ngikuti nggak lawatan yang terjadi di Asbury University? Coba yang lihat videonya atau lewat Instagram, boleh angkat tangan. Asbury University, ada ya beberapa ya. Asbury University itu terjadi revival di Amerika. Ya, di kampus kan Bapak Ibu. Saya telepon beberapa teman dari New York, dari Denver, dari beberapa, saya tanya gimana? Oh iya, memang luar biasa Pak Rubin. Ya Tuhan melawat, ya asik lah Amerika dilawat Tuhan. Itu kan letaknya ada di Kentucky, mesti turunnya di Iowa kalau Bapak Ibu tahu ya. Itu lokasi yang luar biasa. Nah Bapak Ibu begini, di Asbury University itu kampus. Kenapa kok lawatannya di kampus? Ini pemikiran saya. Yang pertama, karena memang tidak ada roh denominasi. Kan di kampus semua itu interdenominasi. Sebab kalau hanya nanti satu denominasi, nanti orang memperbesar sendiri untuk kepentingan sendiri. Itu kesimpulan saya. Tapi yang kedua adalah simplicity. Ya, saya nggak tahu Nesa ngikuti atau tidak. Di sana itu pemusik-pemusiknya mungkin nggak sejago kayak Nesa. Ya, nggak ada music director, mungkin kan sekarang istilah gereja ibadah ada music director. Nggak apa-apa untuk pengaturan kan. Bagaimana apa sih namanya intro, interlude, kemudian ya banyak hal lah. Musik kan perlu dibegitukan kayak tadi kan nyanyi rapi disusun karena untuk ibadah pengaturan. Nggak apa-apa. Itu kan berarti bukti kita keseriusan untuk melayani Tuhan. Ya makanya pemain musik itu latihan gak gampang, gak kelihatan di panggung, tapi mereka berlatih. Ya saudara gak lihat itu, saudara lihat sekarang kan. Sebelumnya mereka bayar harga dan sebagainya. Nah tapi kalau saya lihat di Asbury itu simplicity. Orang main musik saja. Begitu dilawat Tuhan, alat musik ditaruh. Mereka nyembah secara akapela. Tapi yang berikutnya lagi adalah kehausan. Haus, mereka haus. Makanya orang haus itu pasti gampang dipuaskan dikasih minum. Jangan kasih minum orang yang gak haus, pasti dibuang minumannya. Makanya kalau saya khotbah ya ada orang berkata, saya tahu, biasa, ya itu berarti udah terasa nggak haus, nggak kenyang. Cuman bahayanya nanti kalau dia minta sama Tuhan digentian, nah itu celaka itu ya, Bapak Ibu ya. Saya mau memiliki hati yang haus. Saya makanya belajar ya, siapapun yang khotbah saya dengerin, saya catat. Ya bahkan kadang-kala saya menitikkan air mata, siapapun. Kan ini soal hati Bapak Ibu.
Hati itu kalau nggak didisiplin begitu bahaya. Apalagi kedudukan, apalagi rasa gelar terhormat, apalagi punya gelar, pembaca buku banyak, merasa tahu. Itu kehausan penting. Tapi Indonesia itu sekarang sedang mengalami lawatan Tuhan. Yang setuju katakan amin? Lawatan Tuhan nggak geblak-geblak di Indonesia. Bukan nyanyi-nyanyi di stadion gede, ada pembicara flamboyan yang apa begitu. Bukan, lawatan Tuhan sekarang terjadi apa Bapak Ibu? Aneh. Kalau Bapak Ibu amati ya, saya ini pengamat. Sekarang itu Tuhan lagi bongkar semua ketidakbenaran yang terjadi di institusi mana saja. Lewat cara apa saja. Supaya kebenaran ditegakkan di negeri ini. Oke, saya tidak mau berdebat orang, ini punya alasan apa, terserah Bapak Ibu. Tapi kan ya nggak enak begini. Yang terlibat ini orang-orang Kristen loh, bayangkan. Ya oke lah, oke. Saya berkata nggak apa-apa. Justru saya bilang kalau perlu pendeta juga dibongkari semua, termasuk saya. Kan ini lawatan Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat gak? Lawatan di Indonesia ini aneh. Kan dulu tahun 80-an, KKR tahun 90-an. Saya yakin itu. Pak Kris, Pak Aswin, Bapak-bapak yang didampingin saya itu. Ngalami lah. KKR lapangan apa. Tapi sekarang ini bayangkan. Semua tersingkap dengan jelas. Dan ini ke depan akan ada banyak yang mengagetkan. Ini lawatan Bapak Ibu. Kan doa kita sekian tahun yang lalu pasti Tuhan dengar dan Tuhan sedang kerjakan. Yang setuju katakan amin. Doa orang benar, doa gereja didengar dan dilakukan atas kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa tegakkan kebenaran di negeri ini, keadilan sadek di negeri ini, sadek ditegakkan. Dan sekarang ini terjadi Bapak Ibu. Saya sih menganggap itu lawatan. Lawatannya aneh. Tidak geblak, tidak nangis, tidak teriak-teriak. Oke, itu nggak apa-apa, itu manifestasi. Tapi sekarang sedang terjadi Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak kita di tengah tantangan yang tidak gampang. Pertanyaan saya, kita itu masih punya kebiasaan iman yang kuat enggak? Nah, saya mundur sekarang ke belakang ya. Kita coba lihat Kejadian pasal 12. Saya orang yang suka narasi Bapak Ibu. Makanya saya kalau baca konteks, saya tidak mau asal ngambil, tapi saya mesti mundur ke beberapa hal yang perlu kita renungkan. Kejadian 12 ayat pertama ini adalah konteks di mana prinsip iman itu ya dari awal sudah ada sebetulnya. Tapi ini orang memang menurut saya orang luar biasa. Nah, orang ini ada di sistem kebiasaan yang hancur. Abraham itu dulunya bukan anak Tuhan. Dia ada di kebudayaan yang waktu itu mempengaruhi dunia. Namanya Sinear Babilonia. Makanya kenapa Tuhan suruh dia pergi. Kata pergilah ya. Boleh ditampilkan di depan. Nah itu. Bapak Ibu boleh lihat di Alkitab. Kenapa Tuhan suruh dia pergi di sebuah kebiasaan yang hancur? Karena iman ini memang betul-betul. Jadi begini Bapak Ibu. Jangan setelah ikut Tuhan, kebiasaan-kebiasaan lama masih tetap dibawa. Nipu, bohong. Jangan. Yaitu berarti iman kita belum pada iman yang betul-betul jadi prinsip kebiasaan yang sesuai firman. Makanya dia disuruh pergi itu praktis. Perginya dari mana? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Waktu itu namanya Abraham, bapak yang tinggi. Setelah itu, setelah dia berjalan walking in the faith, dia diganti menjadi Abraham, bapak segala orang percaya, bapak semua bangsa. Apakah waktu dikasih itu semuanya beres? Enggak. Dia harus menunggu 25 tahun. Nanti saya akan beritahu, semoga saya tidak lupa. Sampai dia itu waktu sudah ada di kebiasaan kerajaan Allah, dia sempat tergoda juga. Oke, saya sebutkan sekarang lah, mumpung nanti tiba-tiba saya itu kadang-kala lupa ya Bapak Ibu. Dia tuh sampai tergoda kepada kebiasaannya lama, yaitu apa? Kebiasaan lama itu begini, Tuhan itu punya budak. Nah budak itu kan nggak ada sebutan he or she, her or him. Sebutannya it, barang. Barang, diperjualbelikan. Jadi barang itu milik tuannya. Ya, nah Bapak Ibu tahu, budak itu kalau sudah diambil, mau diapain, dia nggak bisa membantah. Mau dibunuh, nggak bisa menuntut di pengadilan. Nah, kebiasaan waktu itu misalnya begini, ini kebiasaan waktu itu. Seorang tuan bisa ambil budak perempuan kalau dia laki. Nanti kalau dapat anak, anaknya itu milik dia. Perempuan ini nggak berhak sama sekali. Dipisahkan dari awal nggak apa-apa. Nggak ada tuntutan pengadilan. Nah, Abraham tergoda oleh kebiasaan itu. Di tempat di mana sebetulnya dia sudah meninggalkan. Karena waktu itu dia menikmati Ismail 14 tahun dari Hagar. Dia pikir ini, dia pikir ini. Enggak, Tuhan berkata bukan. Itu bukan yang aku mau. Dia
menikmati. Oh, dia cinta sama Ismail. Siapa bilang Abraham tidak cinta sama Israel? Makanya sebel kan. Waktu Sarah suruh ngusir Ismail itu dia sebel. Dia tidak seneng, dia sebel. Ismail itu dia nikmati sebagai anaknya. Duh, memang Ismail anaknya secara fisik. Dan saya beritahu ya, Hagar Ismail itu tidak jahat. Siapa bilang jahat? Enggak. Makanya bergaulah, jangan eksklusif, gak jahat. Bahkan saya beritahu ya Bapak, ini sudut pandang saya. Ya, kalaupun dibantah gak sesat kok. Hagar dan Ismail diusir oleh Sarah itu sepertinya bagus. Bagusnya apa? Karena dibebaskan dari perbudakan supaya mereka merdeka kan. Ya, loh, diusir itu justru mereka supaya jadi orang-orang merdeka. Cuman memang dalam perjalanan mereka kemudian banyak mengalami kekeliruan. Ya kan? Coba kalau kita lihat sudut pandang itu, Tuhan itu baik. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah jahat. Rencananya selalu terbaik buat manusia. Amin Bapak Ibu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, yang saya mau katakan, Abraham itu tergoda, sempat tergoda. Kebiasaan lamanya muncul lagi. Dia pikir, budak ini, ambillah. Berapa banyak orang sudah mereka tetap saja mau terikat pada perbudakan. Tapi Tuhan ngomong, bukan ini atmosfermu. Kamu kalau bernafas di sini, kebiasaanmu begini, mati imanmu. Aku tidak mau. Makanya lahir Ishak itu kan aneh. Ishak itu tidak mungkin. Ishak artinya tertawa. Kenapa tertawa? Nggak mungkin tapi terjadi. Makanya saya beritahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bisa terjadi. Itu membuat kita tertawa bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Di luar logika, Ishak muncul ketika Abraham sudah usia 100 tahun, Sarah 90 tahun. Ilmu kedokteran mana yang bisa mendefinisikan seorang nenek yang sudah mati kering kandungan, mati haid bisa melahirkan? Makanya kalau Bapak Ibu lihat nenek-nenek hamil, tolong jangan diketawain. Cuman kebangetan yang menghamili. Loh, Sarah 90 tahun. Nah ini. Itu apa namanya? Itu kebiasaan iman. Iman yang sampai dipraktekkan menjadi gaya hidup. Sekali lagi, Abraham sempat tergoda untuk kembali kepada kebiasaan lama. Makanya saya tahu tantangan kita beriman pada Kristus itu nggak gampang. Saudara keluar ini, sistemnya sistem apa? Ketidakadilan, sistem di mana semuanya materi menjadi ukuran. Orang diukur sukses dari situ semua. My question, kita punya nggak prinsip yang kuat sampai menjadi ini? Nah, oke. Kejadian 12 ayat yang pertama. Wow, narasinya ini bagus. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa dari keluarga, dari sanak saudara dan rumah? Karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Kebiasaan mana? Babilonia. Zaman Abraham yang berkuasa waktu itu adalah Sinear, Babilonia. Dengan sistemnya yang jahat. Kita melawan ini sekarang Bapak Ibu. Jangan pikir, Pak Rubin ini udah ribuan tahun lah, jangan dibahas. Hang on. Spiritnya sama. Di luar sana sama, kekejian, kenajisan, ketidakadilan. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Dengan sistem sekarang. Dan bukan hanya cuma di kita, di seluruh dunia. Karena ini sistem. Saya nggak tahu ya, ke depan ini akan handaman apa lagi. Nanti tiba-tiba ada hanya ras tertentu yang kena penyakit tertentu, bisa saja. Iya kan? Dengan isu apa saja, perang dagang mungkin. Oh iyalah. Saudara, saya nggak berpikir keras ini. Oh iya, saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, kuatkan terutama anak-anak kita. Iyalah, ya kan? Nanti tiba-tiba ada virus yang hanya nyerang tertentu, bisa saja. Siapa bilang nggak bisa? Bisa lah Bapak Ibu. DNA sekarang sudah bisa dipelajari kok. Ya, oh iyalah, apa Rubin ini penganut teori konspirasi? Enggak. Saya cuma berpikir memang ke depan ini tantangan tidak gampang Bapak Ibu. Tapi oke. Kembali. Nah, kalau mundur ke belakang, itu sebetulnya Tuhan sudah pilih orang-orang yang harusnya melakukan kebiasaan ini. Ada 3 perjanjian. Secara cepat ya. Pertama, Adamic Covenant. Adam, tapi gagal. Ya kan? Di Kejadian pasal pertama, Adam dipilih. Yang kedua kemudian Edenic Covenant. Itu keluarga, gagal juga. Di Kejadian 3, keluarga berdosa, memberontak kepada Tuhan. Sampai kepada, secara cepat ya. Kita maju ke Kejadian pasal 6. Dari ayat pertama sampai ayat 8. Manusia jahatnya luar biasa. Sangat jahat. Sampai saya kemudian begini. Ya itu. Nah, itu ya Kejadian 6. Multimedia sudah tampilkan buat saya itu.
Itu mereka kemudian begini, jahat sampai Alkitab berkata begini, mereka itu anak-anak Allah, menyukai dan menghampiri anak-anak manusia sesuka mereka. Nah dari sini kemudian isu itu muncul ya. Bapak Ibu pernah dengar istilah Nephilim enggak? Ya, malaikat-malaikat jahat yang dibuang, yang jadi setan itu. Nah itu isu Nephilim ada di situ. Tapi menurut seorang penafsir bagus, ya, ini anak-anak Allah dan anak-anak manusia itu adalah anak-anaknya Set dan anak-anaknya Kain. Satu anak yang cinta Tuhan, satu anak yang tidak mengasihi Tuhan, daging. Nah dari situ muncul raksasa-raksasa Bapak Ibu. Tapi tahu Bapak Ibu, sampai Tuhan berkata, aku tuh kecewa. Aku mau hapuskan manusia di atas muka bumi ini. Tapi luar biasa, Tuhan baik sekali lagi. Tuhan kemudian memilih satu keluarga untuk melakukan perjanjian iman. Namanya siapa Bapak Ibu? Noah, ya kan? Kita tahu ya. Noah membuat bahtera, khotbah 120 tahun enggak diindahkan. Bayangkan 120 tahun khotbah tidak diindahkan. Sampai akhirnya Tuhan kirim air bah, 40 hari hujan. Tingkap-tingkap langit terbuka, hujan begitu luar biasa 40 hari. Noah kemudian masuk di situ. Yang hafal sekolah minggu pasti tahu. Berapa orang yang ada di dalam bahtera? Berapa orang? Kecuali kecilnya nakal, enggak di sekolah minggu, enggak tahu pasti ya. Saya lulus sekolah minggu, cum laude lagi, IP-nya 4, makanya layak jadi pendeta saya ini ya Bapak Ibu ya. Nah dalam bahtera Noah itu ada 8 orang. Noah istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Dengan binatang-binatang yang sepasang-sepasang kita tahu. Mendarat di Ararat, setelah 40 hari dia keluar. Dan setelah itu Noah menjadi petani anggur. Nah ini ceritanya Bapak Ibu, luar biasa. Waktu dia kemudian minum anggur perasan begitu, dia mabuk. Kenapa? Karena ada fermentasi. Why? Sebab lapisan ozon sudah mulai terbuka. Dulunya air itu muncul dari dalam, dari embun. Itu yang disebut dengan prinsip dari dalam keluar, inside out. Kekristenan harusnya begitu, dari dalamnya keluar. Jangan penetrasi terus dari luar, tapi manifestasi dari dalam keluar. Itu penting ya, bukan internalisasi lagi, tapi manifestasi. Sebab Tuhan sudah taruh semua terbaik di dalam kita. Di dalam saya ini ada banyak hal terbaik yang harus saya keluarkan untuk jadi berkat. No mabuk. Nah begini, Sem dan Yafet tutupin aurat ayahnya dengan cara jalan mundur pakai kain. Kita semua tahu ya Bapak Ibu ya. Tapi kemudian begini, ada anaknya satu namanya Ham. Nah inilah yang kemudian menciptakan sistem di mana nanti Abram ada di situ tanah Sinear. Ham itu Alkitab berkata melihat aurat ayahnya. Itu Bapak Ibu bisa bacalah di pasal-pasal berikutnya ya. Nah ternyata para pakar teologi berkata, ya kalau anak lihat aurat ayahnya biasalah. Ya dalam konteks yang positif ya, saya tidak ngomong negatif. Tapi ternyata para pakar teologi berkata, Ham itu memainkan aurat ayahnya. Dari situlah dosa homoseksual muncul. Karena ini evil spirit. Ini dari yang jahat tadi kan, manusia bertambah dan makin jahat. Kecenderungan hatinya itu selalu jahat. Ada di ayat mana itu? Coba Kejadian 6 multimedia. Karena saya tidak punya catatan di Kejadian 6 sebetulnya. Saya tidak membaca itu. Di ayat berapa itu? Kejadian 6, coba saya lihat sebentar ya. Kok saya kayak dosen sejarah ini ya ngajar. Enggak, ini supaya kita tahu ini kondisinya seperti apa. Keluar dari kebiasaan yang salah, kita punya kebiasaan yang baru. Nah itu mungkin ayat yang Kejadian 6. Coba saya sebentar akan cek ya. I will check. Coba. Oke. Ayat yang kelima multimedia. Boleh ditampilkan ayat yang kelima? Oh ya, thank you. Udah ada itu. Ketika dilihat Tuhan, siapa yang melihat Bapak Ibu? Loh, siapa yang melihat? Kalau Tuhan melihat itu jelas, Tuhan Maha tahu. Yang setuju katakan amin. Bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya dalamnya itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kalau nggak jahat itu nggak seneng. Hati-hati loh, kalau orang sampai sudah begitu, itu kejahatan sudah menguasai dirinya, rohnya mati. Orang kalau rohnya mati biasanya begitu. Terus pernah lihat gak ada orang, semua menyembah Tuhan lagi dilawat dia tidur. Nah itu rohnya gak hidup. Makanya kita itu tidak bisa menyembah Tuhan kalau roh kita gak hidup. Saya itu bisa menyembah Tuhan ketika Tuhan melawat roh saya. Saya masih ingat SMP saya dilawat, saya nangis. Sejak itu roh saya dihidupkan, makanya saya jadi penyembah. Pernah lihat gak ada orang kalau nyembah semua lagi dilawat, lemah lagi sukacita, ya malah tidur.
Nah, itu berarti rohnya gak hidup Bapak Ibu. Oh, kalau ngomong pinter, tapi itu soal roh kan. Jadi ini di dalam ini jahatnya luar biasa. Makanya Tuhan kenapa bunuh semuanya. Tapi dia pilih keluarga Nuh. Nah ternyata Bapak Ibu, dari dua anaknya saya nggak bahas Sem dan Yafet, itu bisa di-trace DNA-nya kemana, jadi suku apa, bangsa apa. Tapi Ham ini, dari situlah dia memperanakan Kus. Nah dari Kus lah Bapak Ibu, nanti akan muncul penguasa pertama kali imperium yang mendirikan kerajaan namanya Babelonia. Namanya siapa? Loh, ini Kristen atau bukan ini? Kristen lah ya, namanya siapa? Oke, Kejadian 10 ayat 9 sampai 10. Ada ayatnya, coba kita lihat ya. Ya ini. Sorry saya bercanda ya Bapak Ibu ya. Ya semua kita di sini Kristen. Ayat 8 dah, coba kita lihat. Oh iya ayat 10, ayat 9 boleh. Sorry ya. Ayat 9, thank you multimedia. Boleh tampilkan di depan atau kalau enggak apa-apa juga ya. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari mana? Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di mana Bapak Ibu? Tanah Sinear. Nah tanah Sinear itu tempat Abram tinggal. Nah kita tahu kan, kerajaan ini mendirikan Babel. Babel teknologinya nggak salah. Masalah dari Babel adalah apa? Menaranya mencapai ke langit, cari nama. Tujuannya apa? Mereka sombong. Karena hatinya jahat pasti sombong. Udah, terserah. Tuhan mau kirim lagi air bah? Please, ayo. Kita tidak bisa dijangkau loh. Kita di ketinggian, sombongnya. Loh, tujuan menara Babel yang tinggi-tinggi kan dia ngomong begini, silakan Tuhan kirim air bah lagi. Kan baru peristiwa air bah. Kami tidak bisa dijangkau. Siapa Tuhan? Kami naik ke ketinggian. Di sanalah kami semuanya aman. Berapa banyak kita kan selain kali mengukur hidup dari ketinggian begitu. Orang itu pangkatnya tinggi ya. Orang itu duitnya tinggi ya. Orang itu koneksinya tinggi-tinggi. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, kalau itu ada pada kita, hati-hati. Nah, sistem inilah yang dibangun oleh Babelonia. Ini sistem kesombongan, ini sistem humanisme manusia, ini sistem keegoisan. Sekali lagi, teknologi Babel saya sungguh-sungguh kagum. Semua arsitek kontraktor di sini, ada kontraktor itu kalau nggak salah. Saya dengar tadi Pak Onggo juga ada di bangunan. Pak Onggo pasti juga akan berkata iya. Coba teknologinya Babel, coba dengan tergala-gala, dengan batu bata dari tanah liat, bisa bikin bangunan yang sangat tinggi, bayangkan, tanpa peralatan canggih. Hebat itu Bapak Ibu. Cuman masalahnya rohnya yang salah. Kita cari nama yuk, tidak usah pakai nama Tuhan. Tuhan silakan mau lakukan apapun, tidak bisa jangkau kita. Sombong. Nah Abraham itu dipanggil oleh suara yang tadinya dia tidak kenal. Nah sekarang saya tarik beberapa hal. Bapak Ibu mau iman kita jadi kebiasaan yang kuat, di mana semua praktek hidup kita didasarkan pada iman pada Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin? Sebab ke depan ini tantangan tidak gampang Bapak Ibu. Apa yang kita yakini itu terekspresi dari cara hidup, cara kita bicara, cara kita punya value. Makanya tanda orang hidup beriman, coba aja lihat value-nya apa, cara kerjanya gimana, cara ngomongnya gimana. Sebab gini, yang kita yakini itu yang kita sembah, yang kita yakini itu teraplikasi dalam cara hidup kan. Kalau saudara yakin bahwa di luar Tuhan ada jalan keluar, ya pasti kita tidak akan cinta sama Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya, iman yang benar harus didasarkan apa sih supaya jadi kebiasaan yang kuat? Yang pertama, harus dasarnya dengar firman Tuhan dan lakukan. Tadi Tuhan berkata begini, Tuhan berfirman pada Abraham, dan Abraham itu dengar loh Bapak Ibu. Tadinya dia tidak kenal siapa Abraham. Makanya betul Bapak Ibu ya, coba dengar nasihat saya mungkin sederhana, tapi saya berkata begini, dengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Makanya saya dorong jemaat dari ribuan orang yang ada di sini, mungkin di live streaming kalau ada ya, saya dorong Bapak Ibu, perenungan firman Tuhan harus. Jangan sampai kita berkata, gak ada waktu Pak Rubin. Saya bisa duduk berjam-jam untuk merenungkan ini tanpa cari bahan khotbah. Enggak. Saya tidak mau membaca firman dengan kacamata dogmatika saya. Saya tidak mau membaca firman dengan pemahaman saya sebagai pembicara. Saya berkata, Roh Kudus, bicaralah, tegur saya. Makanya kan itu, saya selalu membaca firman dengan 3 prinsip. Dosa apa yang sedang saya lakukan? Kemudian apa? Instruksi Tuhan apa? Kemudian promise-nya Tuhan apa? Saya sebut itu dengan SIP.
SIP, sin, instruction, dan promise. Itu yang saya lakukan 3 langkah. Dan saya seringkali tulis itu, sip. Ya, sin, saya tuh lagi melakukan pelanggaran apa sih? Oh iyalah, saya penuh kelemahan kan. Kadang-kadang ngomong seenaknya, kadang menyepelekan apa seenaknya. Sin apa yang Tuhan tegur? Kemudian instruksinya apa? Tuhan kasih instruksi apa secara pribadi pada saya? Kemudian promisnya apa? Janjinya. Nah itu yang disebut dengan sip. Makanya saya dalam perenungan selalu kemudian catat. Oh ya, untuk saya supaya saya lebih tajam. Saya betul-betul membangun iman bukan di atas dasar yang lain, tapi firman Tuhan. Tapi yang kedua, saudara mau hidup dalam iman yang benar pada Tuhan? Yang kedua adalah ini dia. Saudara percaya enggak pada janji Tuhan? Oke, Kejadian 12 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ini janji Tuhan ini pada Bapak segala orang beriman. Janjinya ini, ayo baca sama-sama jemaat Betani Nginden yang diberkati 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, satu ayat lagi. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan apa? Ini janji Tuhan, katakan janji Tuhan. Yang saya tahu, Tuhan kalau janji pasti ditepati, amin. Tuhan kalau janji tidak pernah meleset. Yang setuju katakan amin. Tuhan kalau janji tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Oh ya, yakinlah itu Bapak Ibu. Oh ya, yakinlah itu. Dia kalau janji pasti dia tepati. Dia kalau janji dia tidak pernah meleset. Dia kalau janji selalu tepat waktu menolong kita. Amin. Cuman my question, Tuhan yang janji ini Tuhan kelihatan enggak? Nah itu, Tuhan yang janji ini Tuhan gak kelihatan. Sementara sekarang ini kita dihadapan pada semua hal yang kelihatan. Oh kaya, karena kelihatan semua itu. Kekayaannya apa? Oh pinter, karena gelarnya panjang. Saya satu kali dapat kartu nama, ya ampun, nulis gelar itu panjangnya minta ampun, CCCC. Sampai saya jujur ya, mau ketemu orang ini, doa syafaat dulu, lo bayangkan. Saking panjangnya, hampir semua ilmu dia punya. Tapi begitu ngobrol ternyata, ampun, kedalamannya kurang. Saya bawa teman saya yang lulus S1, tapi cinta Tuhan. Oh tajamnya lain. Ya, tapi kan orang ukur semuanya dari hal begitu, yang kelihatan. Dunia pendidikan barat berkata, udah yang tidak kelihatan tuh jangan dipercaya, nggak ada. Nah Bapak Ibu bertanya saya, bagaimana caranya untuk kita punya kebiasaan mempercayai janji Tuhan yang tidak kelihatan? Ya harus latihan. Saya beritahu ya, kalau ada orang nggak percaya Tuhan, mana Tuhan, mana? Eskalator ada itu, itu ada eskalator. Ya, speaker ada, kayu ini yang buat perjamuan kudus, ada ini, kayu ini. Kamera ada ini, kamerawannya ada. Saudara enggak lihat, saya lihat, karena dia duduk di bawah. Dia duduk sambil minum kopi loh. Enggak, bercanda aja bro ya. Ada kan, ada, yang kelihatan ada. Ya kalau saya debat gampang lah debat begitu. Saya mau tanya sama dia, kamu punya otak gak? Ya punya. Loh otakmu gak kelihatan. Kamu punya pikiran? Ya punya, sembarangan lagi. Mana pikiranmu? Kalau dia mau memperlihatkan otak, berarti dibelah kepalanya. Baru dia lihat. Mati pak. Ya gampang lah. Jadi saya beritahu, bahwa yang tidak kelihatan itu ada. Dan Tuhan itu ada. Nah, saya tidak berharap saudara tepuk tangan. Karena ini berarti kita perlu merenung. Karena kita kan kadang-kala ada apa sedikit selalu carinya. Selalu pada yang kelihatan dulu. Om saya bisa tolong saya ini. Teman saya ini pasti bisa tolong saya ini. Ya, karena begini Bapak Ibu. Makanya saya ingatkan buat kita, yuk latih ini. Jadi kebiasaan. Ya, karena saya tahu begini. Ini hubungan yang aneh tapi nyata.
Oh Pak, kalau begitu hubungan kita dengan roh Tuhan itu harus. Oh iya, hubungan antara yang materi dengan spiritual itu harus Bapak Ibu. Dan itu kan hubungan yang aneh. Ya, kenapa orang Israel waktu kemudian ada di itu Gunung Sinai menyembah berhala? Ya karena buat mereka Tuhan mana? Biasanya di Mesir kan Tuhan itu apa? Lambang, patung, aksesoris. Makanya kenapa mereka tekanan massa melakukan tekanan. Jadi tekanan massa itu sudah ada. Lewat apa? Lewat tekanan massa mereka paksa Harun bikin Tuhan dalam tanda petik. Karena gak asik kan kalau Tuhan gak kelihatan. Coba. Oke ya. Satu kali teman saya telepon dari Manado. Wih, cerita kemudian dia berkata begini. Kita peteman ini. Kita peteman. Maksudnya saya punya teman orang Manado. Saya gak terlalu tahu bahasa Manado. Ya, nangis loh pas Rubin baca buku. Oh ya? Buku apa? Saya kan pembaca. Saya paling suka baca puisi. Saya bukan baca-baca yang merenung gitu. Tolong kasih tahu saya judulnya apa? Itu berarti, wih, dalam ini tulisannya. Dia ketawa. Buku tabungan. Ya ampun. Saya lebih ketawa lagi kan. Muncrat itu makanan. Ternyata temannya baca buku tabungan sebab digitnya nggak ada. Katanya nih, menurut banyak orang. Kalau di Indonesia, itu punya 10, 11 digit aman hidupnya. 10, 11 digit itu aman. Nolnya itu 10 atau 11 digit aman. Kalau di bule, ya di luar negeri 6 digit lumayan lah. Berarti udah jutaan US dollar atau jutaan dolar ya. Ya sekarang pertanyaan saya. Bank statement kita apa sih sebetulnya? Berani mempercayai enggak? Nah saya khotbah ini saya ngalami. Oh iyalah ngalami Bapak Ibu. Coba kita lihat Efesus 1 ayat 3. Nah ini bank statement kita. Tapi kan gak gampang kalau kita itu betul-betul gak melatih bahwa Tuhan itu ada. Ya, saya sudah sering kali cerita kan. Saya lahir dari keluarga yang bankrupt. Karena papa salah keputusan. Saya melayani dari nol. Saya di jalanan. Dan saya itu tidak punya niat untuk jadi pendeta. Wong lihat keluarga begitu kan pengennya jadi ekonom. Makanya saya sekolah di keuangan. Tapi Tuhan tangkap saya untuk pelayanan. Ya, saya tidak mau. Iya. Dan di pelayanan Bapak Ibu betul-betul zero. Makanya saya suka itu kalau ada tulisan from zero to hero. Ya, saya tidak menganggap saya hero, bukan. Tapi dalam perjalanan iman, bayangkan. Tuhan latih saya dengan cara aneh. Ya, saya kirim anak saya karena Tuhan suruh ke Australia, saya kirim. Dan dia sempat stres loh. Sampai saya kaget. Karena dia harus konsultasi juga dengan seorang psikolog. Kalau saya tahu itu, saya akan dampingi dia. Karena stres. Tapi luar biasa ngalami Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu, sampai hari ini. Saudara jangan lihat saya, Pak Rubin keren. Ya ampun. Kita terus. Saya tetap latihan Bapak Ibu. Makanya saya pernah bilang sama Bapak Ibu ya. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Melatih karena terlatih sebab kita berlatih karena kita dilatih. Orang yang dilatih pasti akan mau berlatih. Dia akan terlatih expert dan kemudian dia melatih. Saya tidak bisa melatih anak saya dan istri saya. Kalau saya tidak terlatih di sisi ini. Bagaimana saya terlatih? Saya tidak pernah berlatih. Makanya di prinsip peperangan dengar ini. Orang yang banyak keluar keringat dalam latihan. Pasti berdarahnya sedikit dan tidak mati di pertempuran. Kenapa orang mati dan berdarah-darah matinya di pertempuran hidup? Karena tidak pernah keluar keringat dalam latihan. Dan ini harus dilatih. Karena kita itu ada di medan. Percaya Tuhan ini tidak kelihatan. Gak kelihatan. Tapi dia ada. Sementara semua sekarang ukurannya semua kelihatan. Yang sukses yang kelihatan. Mana mobilmu? Mana fasilitasmu? Mana gelarmu? Mana? Oh iya, dunia ada di sistem begini. Makanya mereka bangun menara tinggi-tinggi. Ini loh sukses. Tinggi semua. Ini. Sementara Abraham disuruh pergi meninggalkan kebudayaan begitu. Dan Tuhan bilang, pergi kamu dari situ. Gampang? Saya pendeta Bapak Ibu. Saya tahu ini tidak mudah. Orang kalau lihat saya berkata, pendeta gak sukses itu. Asli. Anak rohani saya sempat marah. Karena ada pendeta ngomong klasifikasi pendeta sukses. Saya itu masuk jaringan yang tidak sukses.
Dan urutan saya termasuk di 5 besar. Jangan kayak dia itu. Dari dulu begitu terus itu. Ya udah. Saya enggak marah. Dia marah. Saya bilang udah enggak marah. Jangan marah. Wong saya saja enggak marah kok ngapain. Ya tapi ya. Bayangkan di pelayanan saja bisa begitu. Kalau saya tidak terus belajar Bapak Ibu. Bisa kecewa. Saya enggak mau pelayanan lagi. Nah sekarang bagikan ini Bapak-Bapak. Kok sedih semua ya wajahnya kayaknya ya. Dah, ya Bapak Ibu. Latih ini terus. Kan tadi saya katakan, Abraham saja tergoda untuk kembali ke kebudayaan ambil budak. Dia pikir itu shortcut kan. Udahlah, ambil saja. Ini anak, ini tolong bukan dia. Bukan. Makanya yang lahir Ishak itu dari mana? Dari mana? Gak mungkin, logika gak mungkin. Ya, coba ilmu kebidanan ada dokter kandungan di sini, dokter anak. Coba mungkin gak? Gak mungkin. Tapi keluar ya. Nah ini itu iman. Oke. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus, baca sama-sama jemaat Betani dan diberkati 2-3, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di mana? In heavenly place. Ini bukan setelah kita mati, tapi ini adalah betul-betul di alam yang tidak kelihatan dengan mata jasmani, alam mata rohani. Makanya itu benar. Oke, 2 Korintus 4 ayat 18. Seorang rasul yang tadinya sombong karena punya posisi anggota Sanhedrin dari suku Benyamin, orang terhormat, dia berkata ini, 2 Korintus 4 ayat 18. Setelah mengalami tabrakan kemuliaan, ini yang dia katakan buat kita semua. Dan saya sangat diberkati. Baca yuk sama-sama jemaat Betani Nginden ini diberkati Tuhan. 2-3. Sebab kami tidak memperhatikan yang apa? Yang kelihatan. Karena yang melainkan yang apa? Yang tak kelihatan. Yuk keras. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah, yang setuju katakan. Pertajam mata yang tidak kelihatan, pertajam mata iman bahwa Tuhan yang tidak kelihatan itu ada bersama kita, tak pernah tinggalkan kita, selalu menyentuh kita, menjawab yang kita perlukan tepat pada waktunya. Tujuannya begini, supaya Dia dipermuliakan. Ibrani 11 ayat yang ke-6, baca sama-sama, coba kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin itu tidak, sudah tidak bisa sama sekali. Baca sama-sama sekali lagi jemaat yang diberkati 2-3. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Boleh nggak baca sekali lagi, ini firman Tuhan, ini terjadi pada kita. 2-3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kuat. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, percaya Dia. Saya tutup. Satu raja tua, kaya raya, di usianya yang senja, kerajaannya luas. Dia taruh emasnya pada tukang perhiasan. Dia bilang, bikin kalung, bikin anting-anting, bikin gelang. Saya mau kasih ke pegawai-pegawai saya yang berjasa. Saya mau kasih ke beberapa orang yang saya hormati. Tapi buat saya tolong, bikinkan satu cincin. Nah di cincin itu tolong, itu saya akan pakai sampai saya mati. Tolong kamu lukiskan atau tuliskan kalimat yang mewakili dari saya lahir sampai saya mati. Gak usah panjang-panjang. Ya susah ya. Berbulan-bulan ini tukang perhiasan bingung mau nulis apa ini, mewakili kehidupan raja dari lahir sampai dia mati. Dan gak boleh panjang-panjang lagi tulisannya. Kan gak mungkin di cincin itu ditulis, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, tuk-tik tuk-tik, kan gak mungkin, terlalu panjang lagi ya. Kadon itu kepanjangan. Bapak Ibu tahu gak? 3-4 bulan gak dapat ide. Tiba-tiba bulan ke-5, aha, tukang perhiasan itu nulis. Tahu tulisannya, pendek. Dan raja tidak tahu itu artinya apa. Tulisannya,
This too shall pass. This too shall pass. Ini juga pasti berlalu. Ini juga pasti berlalu kok. Ini juga pasti berlalu. Nggak tahu pakai, oh keren nih tulisannya, keren lah, keren. Mungkin dalam bahasa Inggris jadi kelihatan keren kan. Bapak Ibu tahu, satu kali beberapa wilayah memberontak, orang-orang kepercayaan nusuk dari belakang. Dia kesepian, sudah senja, biasanya kayak begitu ya. Orang udah nggak lagi respect, kesepian. Bapak Ibu tahu, di tengah terpuruknya dia pukul diri, dia putus asa. Waktu dia nangis dia lihat cincin itu. This too shall pass. Dia dapat kekuatan. Karena ini juga pasti berlalu. Saya beritahu ya Bapak Ibu, semua penyakit kita pasti satu kali berlalu. Anak-anak kita belum sukses sekarang, gak apa-apa. Pasti itu akan berlalu dan mereka akan jadi anak-anak yang berhasil dalam kehidupan. Masalah kita pasti berlalu. Amin Bapak Ibu. Karena begini, semua yang ada kelihatan sementara kok. Yang kekal itu yang kekal. Kita terbatas, tapi saya beritahu, roh Tuhan tidak terbatas. Pertanyaan saya cuma satu. Apakah kita yakin ini dan menjadi gaya hidup kita? Ya, tolong yang lagi susah, gak usah ngomel, marah, maki, kecewa. Tetap mengucap syukur. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saya beritahu, jangan menganggap waktu kita gagal sekarang kita terpuruk dan tidak ada artinya. Enggak. Kegagalan bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Tolong yang lagi sukses gak usah sombong. Karena satu kali mungkin kita menangis juga kok. Yang lagi tertawa satu kali bisa menangis. Yang lagi menangis gak usah kecewa. Satu kali bisa tertawa. Yang tidak boleh nangis sambil tertawa. Edan itu. Amin. Percaya Tuhan kita ada. Latih itu jadi kebiasaan hidup. Cara ngomong, cara berkata-kata, cara bekerja. Muliakan Tuhan. Dia ada. Dia ada. Dia ada. Saya beritahu gereja Betani sampai hari ini bisa ada. Tuhan itu ada. Tuhan ada. Tuhan ada. Dan dia punya rencana untuk kehendaknya terjadi. God bless you all. Tuhan memberkati.